Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 24 Oktober 2024. Pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan, dan betapakah susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Sebab mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kehadiran Yesus dan karya keselamatan yang dikerjakannya melalui kematian dan kebangkitannya ternyata direspon dengan dua sisi yang berbeda. Ada kelompok manusia yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka disebut murid atau pengikut Kristus. Dan yang lain adalah kelompok manusia yang tidak percaya dan yang menolak Yesus serta pengajarannya. Kelompok ini menentang, membenci, dan menganiaya orang-orang percaya, orang-orang yang setia mengikuti Kristus. Itulah bentuk pertentangan yang dimaksudkan Yesus dalam perikop Injil yang kita dengar pada hari ini, yang tentunya akan dialami oleh setiap murid-muridnya pada waktu itu, dan juga setiap kita, murid-murid Kristus pada zaman ini. Hal itulah yang sudah terjadi dan akan terus terjadi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada zaman sekarang pun seringkali terjadi hal-hal yang serupa. Pihak-pihak yang menolak Yesus, membenci dan memusuhi orang Kristen, menghalangi orang Kristen, orang Katolik untuk beribadah. Bahkan tidak jarang terjadi rumah-rumah ibadat pun, gereja dirusak dan dibakar dan dilarang pendiriannya. Lalu dalam menghadapi semua ini, bagaimana sikap kita
sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus? Apakah kita harus melakukan perlawanan atau pembalasan? Dan kalau kita sering diancam, apakah kita harus meninggalkan iman kita? Apakah kita harus menyerah? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus mengingatkan kita sekalian dalam Injil Matius bab 24 ayat 9 sampai 13. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sikap yang perlu kita bentuk dalam diri kita menghadapi berbagai macam ancaman, pertentangan adalah bertahan teguh dalam iman kita akan Yesus. Tidak boleh cepat menyerah. Orang yang cepat menyerah tidak mendapat bagian apa-apa dari Tuhan. Bahkan yang terjadi adalah kehancuran. Tetapi orang yang bertahan akan selamat. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kuatkan dan teguhkan hatimu selalu. Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kita. Jangan cepat menyerah. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.